Alhamdulillahillazi ja'ala lakum fil Qur'anil Karim wa rasulahu bil hudani Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wal awwalu wal akhir wal zahiru wal batin kharajan nas minaz zulumati ila nur aw siratim mustaqim rahmatan lil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, iza kharaja salasatu fi safar falyu'ammiru ahadahum. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kasih sayang Allah kita bertemu, dengan kasih sayang Allah kita berpisah. Mudah-mudahan pertemuan di siang ini Allah ridai kita semua. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepadanya di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam setiap khutbahnya, khatib mengingatkan kita semua, marilah kita selalu senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan dunia sampai akhirat kita mendapatkan hidayah dari Allah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepemimpinan dalam Islam sangatlah penting kaum muslimin. Pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin dalam masyarakat, pemimpin dalam suatu organisasi, pemimpin dalam suatu daerah, bahkan sampai kepada pemimpin suatu negara. Maka apa kata Rasulullah SAW? Iza kharaja, sangat pentingnya itu sebuah kepemimpinan. Jika kalian, kata Rasul, keluar untuk melaksanakan suatu safar, suatu perjalanan 3 orang, maka dari 3 orang itu pilihlah salah satu di antara mereka 1 orang pemimpin. Saking pentingnya pemimpin dalam agama kita, agama Islam. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, bagaimana kepemimpinan yang diusahakan, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Maka jika kita ingin memilih suatu pemimpin, maka contohlah Rasulullah SAW. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, fi sanati ula minal hijrah bana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al masjidu as-sarim. Pemimpin yang pertama kaum muslimin, orang yang dekat dengan masjid. Apa kata Rasulullah dalam tarikhnya, dalam sirahnya? Ketika di awal-awal tahun pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, yang pertama dilakukan oleh Rasul adalah membangun masjid. Maka jika kita ingin memilih pemimpin, carilah pemimpin yang dekat dengan masjid. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia,
Setelah mereka dekat dengan masjid, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Yang kedua, kaum muslimin, pemimpin yang baik menurut agama Islam selalu bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, setelah Masjid Nabawi itu dibangun oleh Rasul bersama para sahabat dari kalangan Ansor, dari kalangan Muhajirin, maka timbul permasalahan. Apa permasalahannya kaum muslimin? Bagaimana menentukan waktu salat akan masuk? Maka datanglah beberapa orang sahabat kepada Rasulullah SAW. Apa kata sahabat itu? Ya Rasulullah, bagaimana dengan nakus? Ya Rasulullah, bagaimana dengan nakus? Nakus itu kaum muslimin adalah memukul lonceng. Apa kata Rasulullah SAW kepada sahabat? Wahai sahabatku, memukul lonceng itu adalah kebiasaan saudara kita Nasrani. Maka pendapat ini kaum muslimin ditolak oleh Rasulullah SAW. Datang lagi beberapa sahabat kepada Rasulullah SAW, bagaimana caranya menentukan waktu sholat itu akan masuk. Maka apa kata sahabat lain? Ya Rasulullah, bagaimana dengan bibukin? Ya Rasulullah, bagaimana dengan bibukin? Bibukin itu kaum muslimin adalah meniup trompet. Apa kata Rasulullah kepada sahabat itu? Wahai sahabatku, meniup trompet itu adalah kebiasaan saudara kita dari Yahudi. Maka kaum muslimin, meniup trompet itu ditolak oleh Rasulullah SAW. Datang lagi beberapa sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana dengan nus'ilu naron, menghidupkan api di atas bukit? Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, menghidupkan api di atas bukit juga ditolak oleh Rasulullah SAW. Pendapat ini ditolak juga oleh Rasulullah SAW. Datang lagi beberapa sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana dengan narfa'u ru'yah, menaikkan bendera di atas bukit? Pendapat ini kaum muslimin juga ditolak oleh Rasulullah SAW. Datanglah beberapa lagi sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana dengan uzunun, panggilan, azan? Maka kaum muslimin, panggilan atau azan inilah yang diterima oleh Rasul 1443 Hijriah yang lalu sampai sekarang. Maka azan itu kaum muslimin dari musyawarah sahabat dan Rasulullah sampailah hari ini. Maka azan itu tidak bisa dirubah-rubah untuk menentukan waktu solat. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat kedua, bagaimana kepemimpinan dalam Islam itu selalu bermusyawarah dalam menentukan suatu kesepakatan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat terjadilah peperangan Badar kaum muslimin. Maka tertahanlah kurang lebih 70 orang kafir Quraisy. 70 orang kafir Quraisy ini dihadapkan kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Rasul bermusyawarah dengan Abu Bakar dan Umar. Wahai Abu Bakar, kita apakan tahanan ini? Apa kata Abu Bakar? Wahai Rasulullah, kita baru pindah ke Madinah, kita membutuhkan biaya yang luar biasa. Maka tahanan ini bagaimana kita tebus? Tahanan itu membayar dam. Lalu Rasul bertanya lagi kepada Umar, wahai Umar, diapakan tahanan ini? Maka Umar menjawab, wahai Rasulullah, kalau sekarang dia kafir, tentu besok dia akan kafir. Bunuh saja tahanan yang 70 orang ini. Maka apa kata Rasulullah SAW setelah bermusyawarah? Wahai sahabatku, kelembutanmu wahai Abu Bakar mengingatkan aku kepada Nabi Isa alaihissalam. Kelembutan ucapanmu wahai Abu Bakar mengingatkan aku kepada Nabi Isa alaihissalam. Wahai Umar, kata Rasul, ketegasanmu
mengingatkan aku kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi apa kata Rasul? Aku lebih memilih pendapat Abu Bakar. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, besok paginya Rasul ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wahai Rasulullah, apakah engkau menginginkan dunia padahal engkau telah diberi leluasa alam semesta ini? Apa maksudnya kaum muslimin? Walaupun hari ini kita bermusyawarah, keputusan itu belum tentu benar. Rasul saja, Nabi Muhammad saja, ketika memutuskan suatu perkara, dia ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dalam ayat itu dijelaskan, ternyata pendapat Umar itu lebih diinginkan oleh Allah daripada pendapat Abu Bakar. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita ingin memilih pemimpin kaum muslimin, maka jadikan dia untuk selalu bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, contoh pemimpin dalam agama Islam itu selalu penyayang kepada umatnya. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang ceramah, sedang bertausiah, datanglah beberapa orang kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, kami tidak perlu ceramah engkau, kami tidak perlu tausiah engkau. Yang kami butuhkan hari ini harta, kekayaan, emas, perak. Doakanlah kepada Tuhanmu agar kami menjadi orang kaya. Maka kaum muslimin didoakan oleh Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasul mendoakan mereka, datanglah malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Rasulullah, Allah berkirim salam kepada engkau. Apa kata malaikat Jibril lagi? Doamu akan dikabulkan oleh Allah jika mereka meminta kaya, harta. Tetapi ingat, kata malaikat Jibril, jika mereka ingkar terhadap Allah, jika mereka ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan kepada mereka, maka umatmu wahai Muhammad akan kami berikan azab yang belum pernah diberikan kepada Rasul atau Nabi-Nabi terdahulu. Apa kata Rasulullah kepada malaikat Jibril? Rasul lebih memilih rahmat dan ampunan bagi umatnya sampai hari kiamat kaum muslim. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, suatu saat Ummul Mukminin Aisyah memohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah aku agar dosaku yang terdahulu, agar dosaku sekarang, agar dosaku yang akan datang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memohon ampun kepada Allah, ya Allah, ampunkanlah dosa Aisyah, baik yang telah lalu, baik yang sekarang maupun yang akan datang. Setelah berdoa kaum muslimin, apa kata Rasulullah kepada Aisyah? Wahai Aisyah istriku, senangkah hati engkau ketika aku mendoakan tadi? Apa kata Aisyah? Senang ya Rasulullah. Begitulah aku setiap hari mendoakan umatku dari sekarang sampai hari kiamat agar Allah mengampunkan dosanya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Faktabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.